Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua mengadakan ibadah bersama peringati Hari AIDS Sedunia tahun 2021 yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Rabu 1 Desember 2021. Hadir dalam peringatan Hari AIDS Sedunia kali ini, Gubernur Papua Lukas NMB yang juga sebagai Ketua Umum KPA Provinsi Papua. Selain itu hadir juga Ketua KPA Papua Anton Mote, Wakil Ketua KPA dan pengurus KPA Papua, serta Pendeta John Baransano sebagai seksi kerohanian. Peringatan Hari AIDS Sedunia di Provinsi Papua dimeriahkan dengan panggung hiburan oleh penyanyi asal Papua, serta pertunjukan dan juga kesaksian dari seorang penderita HIV/AIDS selama 14 tahun. Yang sampai hari ini belum memeriksakan dirinya, karena mungkin, ada kata mungkin di sini, dalam arti begini, dia melakukan hal-hal yang berisiko, tetapi dia tidak memberanikan diri untuk datang ke layanan kesehatan untuk periksa HIV. Pesan saya adalah jangan ditunda lagi. Sebelum engkau sakit sampai nanti parah, rumah sakit, puskesmas, layanan kesehatan itu terbuka untuk siapa saja tanpa memandang. Buktinya kalau saya dengan HIV sampai hari ini saya masih diterima baik oleh layanan kesehatan. Siapapun yang belum memeriksakan HIV, silakan datang ke layanan kesehatan untuk memeriksakan dirinya, supaya mengetahui status HIV-nya sedini mungkin. Terima kasih. Gubernur Papua Lukas NMB mengapresiasi KPA Papua dengan acara peringatan Hari AIDS Sedunia yang telah diadakan ini, agar semua orang turut berperan dalam memerangi virus mematikan ini di Papua. Kita menikmati dengan IT yang luar biasa. Apa saja bisa dilakukan, maka penyakit ini apa kita bisa tekan atau bertambah. Tapi kita komitmen untuk 2030 tidak lagi penyakit HIV, kita berantas. Jangan menjadi satu negara yang hanya siap bertugas untuk sebuah seremoni, tetapi bergeraklah dan ciptakan sesuatu yang dapat membantu Provinsi Papua dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Hari ini saya selaku Gubernur Papua bersama jajaran Kompolda Provinsi Papua dan segenap elemen akan mendatangi satu fakta integritas bersama. Semua komitmen kita dalam memutus mata rantai penyebaran virus HIV/AIDS di dalam Papua dengan target tahun 2030 kita sudah bebas dari ancaman ini. Demikian saya sampaikan sampai tadi ini. Saya ingin orang Papua terutama kita keluarga, ibu bapak harus kontrol anak-anak kita, karena dengan IT yang bebas, karakter dan jiwa sudah luar biasa banyak orang Papua yang tidak mengerti penyakit seks bebas, narkoba, minuman keras, luar biasa. Demikian saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Tuhan berserta kita. Kasus HIV/AIDS masih tetap mendominasi di Papua dan terus mengancam hingga berujung kematian orang asli Papua. Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Papua Lukas NMB melakukan penandatanganan Fakta Integritas. Sementara itu, Dr. Anton Mote membeberkan soal data penderita HIV/AIDS di Provinsi Papua sangat tinggi. Kita orang baku jaga, selamatkan yang tersisa. Baik, dengan dilepaskannya balon bertanda komitmen
harapan dan juga apa yang menjadi harapan pemerintah Provinsi Papua dan kita semua agar memutus mata rantai Papua. Ya, pada hari ini kita sudah merayakan Hari HIV AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember 2021. Ini sebuah momen peringatan kepada tanah Papua dan seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua bahwa HIV AIDS masih ada di tengah-tengah kita. Saat ini kasus HIV AIDS di Provinsi Papua mencapai 46.000, ada sekitar 3.000 sekian yang sudah meninggal. Dengan demikian kami pada momen hari ini memberikan warning kepada seluruh masyarakat bahwa jangan lupa di tengah pandemi kita masih ada masalah-masalah HIV. Saat ini yang HIV sebagai sebuah momen seperti momen gunung es, ya, yang masih banyak bongkahan bawah yang masih belum kelihatan. Nah, ini masih banyak masyarakat kita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini menjadi satu harapan dan tujuan kita dalam program ke depan KPA dalam menuntaskan masalah HIV di tanah Papua. Dengan semangat Bapak Gubernur dalam rangka Zero pada tahun 2023, 2030 ini menjadi kerja berat buat KPA dan semua stakeholder yang ada di tanah Papua untuk kita kolaborasi, sinergi untuk melaksanakan program-program strategi dalam penanggulangan HIV/AIDS di tanah Papua. Tadi juga kami sudah melakukan penandatanganan pada integritas dari semua stakeholder. Semoga ini menjadi suatu kekuatan kita solid untuk menanggulangi masalah HIV di tanah Papua. Kami berharap bahwa dengan program-program promosi kampanye yang terus kami akan galakan, ini berharap bahwa masyarakat terutama pada usia produktif dapat memahami ini sehingga resiko-resiko mengarah kepada perilaku yang tidak baik, seks, miras, narkoba ini tidak dilakukan oleh masa-masa produktivitas ini sehingga mereka tidak jatuh dalam penderita, tidak terinfeksi HIV. Jadi ya, ini menjadi semangat kita bersama untuk bagaimana menyelamatkan mereka yang terutama pada usia-usia muda. Ya. Dari data yang kami lihat pada tahun ini hampir seluruh kabupaten tersebar. Tetapi memang peringkat pertama ada di Kabupaten Nabire, peringkat kedua ada di Kabupaten Jayapura, peringkat ketiga ada di Kabupaten Jayawijaya, mencapai 6.000 sampai 8.000 sekian. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak di kabupaten-kabupaten yang terlihat nilai kecil, tetapi masih tersembunyi karena mereka belum menyadari, penyadaran ini belum secara masif dilakukan di kabupaten-kabupaten itu. Maka upaya KPA adalah menggali semua ini. Kita tidak lihat hari ini mana yang rendah, mana yang tinggi, tetapi kita coba memfollow up, melakukan pemetaan. Selanjutnya adalah menggali mereka yang hari ini tersembunyi, bagaimana menyadarkan masyarakat kita yang belum sadar tentang HIV dan tidak mau periksa. Nah, kalau kita mampu menyadarkan masyarakat dan masyarakat termotivasi untuk sadar HIV, pasti akan banyak periksa. Maka bisa saja yang sebelumnya kabupatennya hanya beberapa, bisa saja jadi ratusan bahkan ribuan. Jadi data itu kita belum pastikan. Cukup tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi, secara penganggaran cukup. Ya. Papua urutan berapa? Secara nasional Papua urutan 4. Itu untuk HIV. Tetapi untuk kasus AIDS, ya, AIDS adalah pasien yang sudah bergejala, itu kita urutan 1. Urutan 1. Kasusnya berapa nih? Urutan 1 kita 46.000 sekian. Ya. Dan ini memang cukup mengancam sekali. Dan ini menjadi semangat Bapak Gubernur. Beliau khawatir sekali bahwa orang Papua di tanah Papua ini akan habis hanya karena masalah HIV. Maka dalam semangat kami pada pengurusan baru dengan semboyan waspada HIV/AIDS, kita orang baku jaga, selamatkan yang tersisa. Nah, ini kita berharap semua orang Papua harus kita saling baku jaga, kita saling baku selamatkan. Maka jaga perilaku, ini penting sekali untuk dalam rangka kita menjaga orang Papua supaya rambut keriting, kulit hitam ini tetap ada di tanah Papua. Untuk itu pemerintah akan bekerja keras dan lebih fokus dalam penanganan HIV/AIDS di Papua sehingga harapan gubernur di tahun 2030 nantinya bisa menurunkan angka penderita HIV/AIDS di Papua. Dari angka 46.000 saat ini akan turun hingga 0 penderita HIV/AIDS di Provinsi Papua. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.